R0 berapa sekarang? arti kita 0,96. Wih, berarti udah di bawah 1 ya? Udah di bawah 1. Masya Allah, alhamdulillah. Coba diterangin nih, Apa mungkin tuh, nih Dok? nggak ngerti tuh. Nah, saya mau tanya nih, apa tuh Dok R0? Jadi itu peluang dari satu kasus bisa menularkan ke berapa kasus lain. Yang diharapkan adalah kurang dari 1, artinya nggak menularkan lebih dari 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy berbagi episode yang kesekian kalinya. Saya udah nggak tahu lagi karena udah lumayan banyak. Ya, sekaligus ngasih tahu ya, video kita udah lumayan banyak nih di podcast Dr. Aisy berbagi, a stage for the real experts ya. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Baik, malam ini kita tappingnya malam ya. Saya ditemani sama asisten saya yang cantik jelita tapi agak centil-centil dikit, Ning Ayu. Selamat malam Dok. Sehat Dok. Gimana Ning? Waduh, lumayan kita maraton hari ini ya. Pagi-pagi. Pagi-pagi tadi kita ini ya, kita tapping jam berapa tuh? Jam 7. Kemudian jam 7.30 lalu lagi ya malam ini. Iya, jadi pas pagi banget sama malam banget nih. Ini juga harus diapresiasi ya Dok ya, karena malam ini kedatangan tamunya, narasumbernya luar biasa sibuknya. Iya. Jadi kita harus benar-benar mendapatkan cerita yang bermanfaat. Oh iya pasti, karena tamu-tamu yang ada di podcast Dr. Aisy berbagi itu udah dijamin. Namanya juga a stage for the real experts. Gitu. Kata Ning baru dapat ya Dok. Iya baru dapat. Oke, tamu kita malam ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Wah, dia jadi orang yang paling nggak bisa tidur gue rasa nih selama COVID ini. Kita panggil aja deh, kita sapa ya. Assalamualaikum, Dr. Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Aisy, Mbak Ning? Baik. Sorry Liz, belum ini ya, belum sarapan, belum makan malam kayaknya nih ya. Karena habis dari rapat ke rapat terus. Ya, dari rapat ke rapat biasa, nggak apa-apa. Sudah 1,5 tahun kita urusannya rapat. Nah, 1,5 tahun kita bicara itu ya, mengenai kondisi COVID di Jakarta. Apa kabar Jakarta hari ini, Liz? Oke, ya alhamdulillah ya. Jakarta hari ini kalau dari sisi COVID langsung aja ya. Kalau dari sisi yang lain-lain ya, insya Allah sepertinya kita ya menjalani hari-hari di Jakarta dengan dinamikanya, dengan kemacetannya yang mulai kembali, tetapi juga tentu peluang-peluang yang terbuka banyak ya kalau di Jakarta. Nah, kembali ke COVID, maka alhamdulillah sekali nih sebenarnya akhir-akhir ini Jakarta situasi COVID-nya sudah jauh lebih reda, lebih tenang, lebih terkendali dibanding kalau kita punya pengalaman di bulan Juli lalu ya. Bulan Juli awal sampai pertengahan, mungkin sampai agak akhir itu, wah itu situasinya inilah kalau boleh dibilang mencekam ya gitu ya. Karena pasti kalau pulang atau perjalanan lah gitu ya di dalam kota, di dalam Jakarta, berangkat kerja atau pulang kerja buat yang masih kerja dari kantor itu pasti waktu bulan Juli itu berpapasan dengan ambulan 3 atau 4 dalam satu kali rit kita jalan. Betul Dok. Apalagi kalau rumahnya dekat-dekat rumah sakit rujukan COVID. Nah itu udah kedengeran lah ya gitu ya, tiap jam ada bunyi sirine ambulan gitu. Nah saat ini alhamdulillah situasinya jauh lebih tenang. Kalau di bulan Juli lalu pada saat kasus tinggi itu setiap hari di masa-masa puncak itu bisa ada bahkan sampai 20.000 kasus baru gitu ya, tetapi saat ini sudah jauh berkurang. Saat ini kasus baru per hari berkisar di angka 200 sampai 300. Jadi udah jauh melegakan ya, turunnya jauh sekali. Kasus aktifnya
kasus aktifnya juga saat ini ada di kisaran 3.600 kasus satu hari. Kasus aktif itu berarti orang yang masih berstatus COVID, baik yang menjalani isolasi maupun yang dirawat ya. Jadi kalau yang isolasi berarti tanpa gejala dia masih periode 10 hari. Kalau yang di rumah sakit juga ya berarti dia masih dalam periode, taruhlah kalau rata-rata hari rawat itu 10-14 hari ya masih di kisaran itu saat ini 3.600. Waktu puncak-puncaknya kasus itu luar biasa sekali. Waktu itu kita bahkan pernah nih, aku sambil ngintip-ngintip takut salah. Apa itu artinya? Itu iya bahkan sampai di 130 ribuan waktu itu. Jadi alhamdulillah ini sebuah hasil kerja sama semua, mulai dari warganya sampai semua orang yang ada di Jakarta, semua institusi yang ada di Jakarta ya kita alhamdulillah ya bisa melalui masa itu. Sehingga kita bisa di kondisi saat ini yang udah agak jarang kita dengar ambulan. Paling sekali 2 kali dalam 1 hari. Kalau kebetulan kita pas pergi-pergi ya keluar kantor atau keluar rumah. R0 berapa sekarang? Arti kita 0,96. Wih, berarti udah di bawah 1 ya? Udah di bawah 1. Masya Allah, alhamdulillah. Coba diterangin nih. Apa mungkin nggak ngerti itu. Nah, ayo. Apa tuh dok R0? Jadi itu peluang dari satu kasus bisa menularkan ke berapa kasus lain. Yang diharapkan adalah kurang dari 1, artinya nggak menularkan lebih dari 1 orang. Jadi bisa putus rantai penularan. Asumsinya gitu. Kalau masih di atas 1, berarti 2, 3 itu berarti dari 1 kasus bisa nular ke 2 atau 3 orang seperti itu. Berarti kan rantai penularannya masih berjalan dengan cepat tuh, dengan mudah. Nah, dengan upaya pengendalian 3T, 3M dengan turunannya ya, yang sekarang udah sampai 10 tuh, kalau mau benar-benar di detail gitu tuh, itu ya alhamdulillah lah bisa menjadi kurang dari 1, 0,96. Alhamdulillah. Ning. Tapi nggak boleh seneng. Iya, jangan jumawa ya, kita jangan jumawa. COVID itu benar-benar kayak kita naik roller coaster. Berasa seneng, tiba-tiba banyak lagi, jadi kayak itu lagi pokoknya itulah setahun setengah. Silakan nih, kayaknya Ning tuh mau mendam rasa nih, rasa untuk bertanya maksudnya. Mendam rasa untuk bertanya, nggak kebayang. Tadi aja Dokter Liz ngomong yang dari tinggi banget itu ya, nggak kebayang waktu dulu pertamanya mitigasinya gimana tuh dok? Nah itu yang kok sama sih pertanyaanmu sama aku udah kebayang nih gimana resepnya bisa mencapai itu gitu. Gimana Liz? Kalau boleh flashback sedikit ya. Pertama kali kita dengar COVID dulu namanya masih penyakit pneumonia Wuhan ya. Penyakit misterius yang diidentifikasi pertama di Wuhan itu kan 31 Desember. Itu kita dengarnya juga cuma dari berita internasional ya. Nah, kemudian ya alhamdulillah karena mengikuti berita internasional juga walaupun berita populer gitu ya. Tapi kemudian kita kan bisa cari informasi lewat WHO, CDC sampai kemudian kita lihat ini nih memang penyakit yang harus diantisipasi, jangan sampai kalau dia masuk ke Indonesia, ke Jakarta, kita nggak bisa mendeteksi. Akhirnya sakitnya udah keburu meluas, kita tergagap gitu. Nah, jadi berangkat dari sumber informasi dari berita internasional tadi, kita cari informasi lebih resmi ya di situs WHO, kemudian kita lakukan antisipasi. Yang pertama tuh kita kumpulin semua rumah sakit. Tanggal 7 Januari. 7 Januari tuh kami ngumpulin di Dinas Kesehatan tuh ngumpulin rumah sakit se-DKI untuk antisipasi penyakit pasca banjir. Karena biasa kan akhir tahun, awal tahun tuh urusannya penyakit pasca banjir. Jadi materi penyakitnya adalah leptospira kalau kita urusannya kayak gitu. Nah kemudian tapi karena sudah ada berita itu kami masukin materi tentang antisipasi untuk penyakit bisa jadi
airborne nih gitu, karena kan pneumonia nih gitu ya. Nah, jadi kita ingatkan, cari referensi sendiri, nggak punya panduan apa-apa kan ya, panduannya ya cuma dari WHO, kemudian pengalaman kita menghadapi flu burung 2007, 2006, 2007, waktu itu serius digarap gitu ya, sampai termasuk bikin simulasi pandemi influenza, karena waktu dulu kan kekhawatiran dari pandemi dari flu burung bisa menjadi pandemi influenza dulu. Jadi dokumen rencana kontingensi yang gitu-gitu sampai pernah simulasi di beberapa provinsi, itu kebetulan juga ikut waktu dulu, bisa menjadi bekal juga nih. Yang dulu tuh kayaknya teori cuman kalau satu daerah tuh harus diisolasi, tuh begitu ngelihat berita di TV, ya Allah kejadiannya benar ternyata sampai kayak gitu. Jadi kayak menjalani mimpi, kayak deja vu tuh. Nah, kemudian 7 Januari kita udah ngumpulin rumah sakit, antisipasi setiap ketemu pasien yang punya gejala saluran napas, selalu tanyakan riwayat perjalanan. Gitu. Nah, riwayat perjalanan. Kalau dari Tiongkok, karena waktu itu kan Wuhan ya. Kalau dari Tiongkok harus lapor gitu. Nah, jadi di situ udah merupakan untuk antisipasi kita yang pertama, karena kita relatif tadi cari sumber sendiri. Kemudian kebetulan juga dari zaman flu burung itu tiap tahun kita selalu menjaga kapasitas, artinya selalu punya tim di setiap puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan ngambil spesimen swab tenggorok, swab hidung. Karena flu burung kan sama, ngambil swabnya juga begitu modelnya. 2009, 2011 itu kan juga difteri cukup tinggi ya di beberapa provinsi. Jadi selalu tuh tiap tahun tuh kami memang selalu melatih teman-teman di puskes di rumah sakit untuk mampu melakukan pengambilan swab. Jadi dari 7 Januari itu udah diinformasikan, menginformasikan juga jalur informasi kalau sampai ketemu suspek, ODP waktu itu namanya, kemudian bagaimana kita akan tracing. Nah, itu udah mulai dari awal Januari bikin simulasi. Lihat Wuhan tuh dari cuman dalam waktu sekian minggu naik 400 kali lipat. Kita bikin simulasi Jakarta. Jadi dalam sekian minggu naiknya bisa jadi berapa kali lipat nih, sehingga kita bisa antisipasi, rumah sakit rujukan mana nih yang mau dipakai gitu kan. Nah, rumah sakit rujukannya kalau yang rujukan kembali yang sudah modal yang udah kita punya tuh kan rumah sakit rujukan flu burung. Persahabatan, Sulianti Saroso sama RSPAD itu minimal udah aman untuk kasus-kasus awal. Terus mana lagi rumah sakit RSUD mana yang mau dibuat nambah kapasitas layanan, kemudian nambah bed, kemudian membuat dedicated rumah sakit, dedicated rumah sakit berarti rumah sakitnya nggak terima yang lain, cuma terima COVID gitu ya, terus juga nambah rumah sakit yang bisa layani rujukan COVID, dan itu tuh terus gitu setiap hari tuh antara membuat prediksi, kemudian bikin analisisnya, kemudian minta pendapat ahli, kemudian kumpulin semua stakeholder, semua rumah sakit swasta, pemerintah, BUMN, semua deh itu bersatu gitu ya, melihat ini masalah kita sama-sama gitu, jadi harus sama-sama. Nah, itu tuh terus sampai ya alhamdulillah sampai saat ini, dan alhamdulillah sekali, terasa sekali semua kerjasama itu luar biasa selaras ya untuk bisa melihat COVID ini musuh yang harus dihadapin bareng-bareng. Gitu. Jadi kita kan waktu pertama kali itu di bulan Maret ya, kasus pertama kali yang secara formal itu. Tapi sebelumnya tuh sebetulnya udah dilakukan persiapan ya untuk pencegahan itu ya di Januari tadi ya. Jadi, itu yang kadang-kadang saya jadi bingung kerjaannya. List itu kalau orang kan kalau ada infeksi dia menghindar, dia justru nyari-nyari nih. Supaya tahu ininya ya panduannya. Iya. Karena itu yang namanya surveillance ya, List ya. Iya, jadi surveillance itu kan sebenarnya alat mata-mata. Nah, jadi sama prinsipnya kayak CCTV kan juga surveillance ya, surveillance kamera ya. Nah, jadi karena dia harus mantau terus prinsipnya gitu. Jadi surveillance itu
alat mata-mata, artinya kita harus bisa menganalisis yang terus-terusan, menganalisa secara sistematis, secara terus-menerus, supaya nggak kecolongan. Itu aja sebenarnya, supaya nggak kecolongan. Jadi pada saat musuhnya datang, kita cepat mendeteksi. Jangan sampai musuhnya datang, susahnya kan musuhnya nggak kelihatan ya, barang mikroorganisme ya. Susahnya kan dia datang, dia bisa menyusup di antara manusia-manusia yang ada di sekitar kita gitu ya, tanpa kita notice gitu. Nah itu yang bahaya. Kemudian tahu-tahu boom, dia sudah dalam kondisi yang banyak sekali. Nah itu jadi prinsip surveillance itu to detect, to respond, to prevent. Jadi bagaimana bisa mendeteksi secara cepat, berarti kewaspadaan dini. Dan itu berarti kan mulai dari kemampuan orang sampai kemampuan sistem gitu kan ya, sampai kemampuan alat itu to detect, termasuk komponen to detect. To respond berarti kalau sampai ketemu terus mau diapain? Mau didiemin aja. Atau kalau didiemin aja pasti menular. Berarti to respondnya termasuk melakukan tracing, melakukan containment, jadi membatasi ruang gerak dari kasus gitu ya, supaya kasusnya nggak meneruskan lagi ke orang-orang lain. Berarti prinsip isolasi, treatment itu masuk di situ. Terus kemudian to prevent sebenarnya jangan pembelajaran yang bisa kita ambil supaya pada saat ada pandemi berikutnya kita bisa melakukan mitigasi lebih baik, memutus rantai penularan lebih cepat, jadi membatasi kejadian outbreak-nya atau sebelum pandemi itu kan sebenarnya outbreak gitu ya, terus yang lokal, terus atau wabah atau epidemi banyak istilahnya, tapi kalau udah banyak negara terlibat global itu jadi pandemi. Nah, itu supaya bisa diatasi, dikecilkan, dibatasi supaya korbannya menjadi minimal. Ning, kayaknya ada pertanyaan. Jangan sampai sama seperti yang saya pikirin lagi ya. Enggak, kan tadi udah ada tuh dok ya. Alhamdulillahnya ada banyak kasus-kasus. Tapi pas dalam perjalanannya itu untuk surveillance tadi, hambatannya apa tuh dok? Ada nggak hambatan yang, aduh, kayaknya sulit, cuma ternyata bisa juga diterjang gitu? Ya. Hambatannya kalau untuk sistem surveillance di Jakarta yang berbasis elektronik ya, itu sudah mulai kita kembangkan dari tahun 2004. Jadi 2004 tuh mulai dari pakai mesin fax, ya mesin fax udah elektronik kali ya pada eranya ya, gitu kan ya, belum, masih terbataslah pilihan yang lain gitu ya. Terus kemudian jadi rumah sakit yang ada di Jakarta tuh diminta untuk melaporkan penyakit potensial wabah mulai dari tahun 2003-2004. Sebelumnya mungkin sudah ada, cuman karena saya belum merasakan jadi belum tahu cerita banyak di situ. 2004 mulai, kemudian jadi data yang masuk, yang dikirim lewat fax atau yang petugas ambil ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, kita input, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik, tren, sehingga kita tahu. Nah, itu tuh kan melakukan ya tadi, karena analisa harus terus-menerus, jadi nggak boleh bosan. Dan harus bisa cukup sensitif untuk mengetahui pada saat ada lonjakan kasus, supaya kemampuan deteksi tadi. Nah, berarti kan termasuk juga kapasitas orang harus dipertahankan dong dan terus ditingkatkan. Padahal orang bisa bertukar tugas gitu ya, sehingga kan memaintain kapasitas, melatih dari sisi teknis, dari sisi kemampuan menganalisanya, kemampuan mengolah datanya, itu juga menjadi tantangan. Terus juga dari stakeholders-nya juga kan harus kasarnya gini, jangan sampai gue cuma lapor tapi nggak tahu hasilnya gimana. Jadi berarti kan kita juga harus bisa mendiseminasi. Jadi hasil analisa harus juga bisa kita sampaikan dalam bentuk feedback, dalam bentuk tulisan ilmiah, dalam bentuk apresiasi, supaya antara fasilitas kesehatan yang mensuplai data, kemudian kita yang mengolah data jadi informasi, kemudian bisa kita kembalikan informasi itu jadi mereka juga merasa, oh
Berarti informasi data yang saya setor nih dari sisi Vaskes itu bisa membantu menjaga Jakarta supaya jangan sampai kalaupun ada penyakit yang ada outbreak nggak ketahuan, nanti tahu-tahu jadi meledak besar. Termasuk data dari pergerakan HP? Oh iya, jadi ya termasuk. Jadi memakai urusan COVID ini juga kita nggak kerja sendiri ya, urusan analisa data tuh banyak sekali yang mensupport. Jadi tim datanya di dinas sendiri di bidang P2P, di seksi surveillance dan di seksi data informasi tuh ada. Dan itu kerjanya 24 jam tuh. Jadi kita masih tektok-tektok WA itu sampai jam 12 malam, ntar jam 4 pagi udah ada supply. Bahkan teman-teman yang ngentri data, ngentri analisa gitu 24 jam tuh. Karena ada sistem-sistem yang kadang-kadang kalau siang lemot ya, karena saking banyaknya yang mengakses, jadi lebih cepat mengaksesnya malam. Jadi itu yang bagian tim entry itu pun juga ada yang kerjanya shift malam tuh ada sampai begitu. Terus dari dinas Kominfotik, komunikasi dan informatika, Pemprov itu juga mereka punya UPT Jakarta Smart City yang melakukan olahan data. Jadi mereka juga lakukan, terus kemudian dari akademisi juga ada yang mensupport kita dengan tadi Google Mobility, Facebook gitu ya, sehingga bisa ketahuan tuh ada tren yang pada saat libur panjang pergerakan orang yang mengakses Facebook tuh dalam satu kelurahan tuh turun. Dalam tiap kelurahan ya, dalam range kelurahan tuh turun grafiknya. Begitu kembali ke Jakarta itu mulai naik lagi gitu. Nah, jadi kelihatan pergerakan seperti itu, termasuk traffic. Jadi melalui pantauan tadi Google Mobility kelihatan tuh trafficnya di jalan-jalan masa PPKM sebelum dulu ya, belum PPKM namanya ya. PSBB pertama gitu. Nah, itu tuh kelihatan itu turunnya traffic naik gitu tuh kelihatan, dan itu bisa membantu kita memprediksi nih kapan Jakarta mulai kembali rame setelah libur panjang. Terus abis itu ya udah siap-siap ya 2 minggu lagi kasusnya naik nih. Gitu. Toneng, hati-hati. Orang Ciledug kelihatan kalau ngakses Facebook. Ya kelar-kelar ya, dokter ya. Gitu. Tapi memang gini, menariknya kenapa bisa, dan saya surprise juga pada saat Dr. Liz mengucapkan tadi 0,96 itu pencapaian yang luar biasa sih, dari kemarin-kemarin yang kayaknya kita di rumah sakit tuh kayak aduh datang aja udah males gitu ya gitu karena saking banyaknya gitu. Tapi kan Jakarta itu sebuah kota yang nggak mungkin tertutup gitu sama sekali gitu, tertutup sama sekali karena ada dikelilingi oleh kota-kota satelit. Nah, bagaimana caranya gitu supaya menjaga hal itu nggak terulang lagi nih, Liz? Ya, jadi memang melihat pengendalian COVID nggak bisa sendiri, nggak bisa Jakarta sendiri. Daerah sekitarnya, aglomerasinya juga harus punya action yang sama. Nah, tentu koordinasi menjadi sangat penting ya, koordinasi pimpinan daerah nih. Pimpinan daerah dengan tentu Forkompindanya, jadi ada Pangdam, ada Kapolda, ada Kejaksaan, itu tuh unsur-unsur bersama-sama dengan gubernur atau wali kota dan bupati itu sangat penting untuk bisa saling komunikasi, koordinasi, dan itu seringkali kita rapat-rapat bareng yang gabungan-gabungan gitu untuk menselaraskan action. Nah, memang tadi pada saat ada pergerakan orang untuk keluar masuk, apalagi kalau long weekend ya, keluarnya bukan hanya ke daerah di dalam aglomerasi ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan gitu, tapi kan ke provinsi, ke kota-kota yang lebih jauh lagi gitu. Nah, itu tentu pada saat udah banyak kan ya action yang kita sebenarnya sudah lalui nih dalam sejak Maret tahun lalu aja minimal sampai sekarang. Mulai dari harus menggunakan surat keterangan, kemudian pada saat kembali harus kemudian juga
melakukan pemeriksaan PCR dalam rangka kalaupun ketularan gitu ya minimal cepat kedeteksi supaya dia cepat isolasi, jadi nggak nular-nularin ke anggota rumahnya. Kemudian juga tentu tadi bagaimana orang di semua kawasan aglomerasi itu sama menerapkan pembatasan misalnya WFO, WFH, kemudian kapasitas dalam satu ruangan hanya boleh diisi 50% orang, kayak gitu-gitu tuh harus sama. Terus tempat-tempat hiburan juga kalau sama-sama tutup ya harus sama-sama sepakat tutup, karena kalau cuma yang Jakarta tutup, orangnya pindahnya cari hiburannya, cari pubnya, cari klubnya ke Bodetabek gitu. Nah seperti itu. Jadi memang menyamakan itu yang menjadi harus sebuah harmoni ya, supaya orang memang sama actionnya, nggak bisa kayak pingpong. Kalau nggak kan orang cuman kayak bola pingpong aja ya. Nanti dia nggak bisa nularin Jakarta, dia nularinya di Bodetabek. Nanti di sana dari yang orang ketularan di sana bawa kembali ke Jakarta, nularin di Jakarta. Nah akhirnya nggak selesai. Betul. Ya. Ini kalau misalnya saya boleh highlight itu ketika harmoni berpacu dengan mutasi. Keren tuh. Saya nggak ngerti tuh dok. Apaan cocok tuh ya. Coba iya kan bener kan? Baik. Bagaimana kita bekerja sama, punya mindset yang sama, tapi kita di satu sisi berhadapan dengan kecepatan mutasi virus. Ya. Siapa yang lebih cepat melakukan dua hal tersebut, ya dia yang jadi pemenang sebetulnya. Ya. Gitu kan kira-kira gue jadi so tahu nih. Iya. Benar. Aduh, okay. Ning, ada pertanyaan ya, Ning? Ada sih dok, pasti ada dong ya. Maksudnya kayak sekarang udah rate penularan jadi 0, berapa itu dok? 96 ya? 0,96. Ya 0,96. Sebagai warga awam nih teman-teman atau siapa, apa sih yang harus kita lakukan secara ekstra gitu ya, selain yang tadi pasti tadinya 3M, 5M, sekarang 10M gitu ya, itu kan pasti dijadikan acuan ya. Apa sih yang harus yuk kita sama-sama kerjain gitu ya. Kalau saya pribadi udah mulai nih dok negur orang nggak pakai masker, bodo amat kan ya. Gitu. Nah apa sih dok yang diharapkan gitu ya, dokter ini udah pontang-panting kesana sini, yuk kita sama-sama ini, bukan harusnya kita jadi lega, cuma apa yang harus kita lakukan nih untuk beberapa saat ke depan. Jadi memang benar, yang susahnya adalah kalau biasanya kita membentuk kebiasaan baru atau perilaku baru itu perlu bertahun-tahun gitu ya, belasan tahun, tapi gara-gara COVID, kebiasaan baru atau perilaku baru itu harus sudah bisa terbentuk as soon as 6 bulan gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau sekarang ini harusnya kita udah lebih biasa. Pada saat ini kita merasa harus sudah bisa beradaptasi, di saat yang sama juga kita udah merasa jenuh. Padahal kita tahu kita nggak boleh jenuh gitu, karena COVID-nya nggak bosan gitu. Ya. Nah, tapi memang kembali mau nggak mau kita tetap harus yang tadi tuh pakai masker. Ya sekarang rekomendasinya double masker gitu ya, karena varian Delta yang dikhawatirkan. Ya. Nah, kemudian pakai masker itu kan nggak bisa cuma jadi aksesoris ya, berarti kan pakai masker di setiap waktu gitu. Nah, jangan sampai waktu ngomong maskernya diturunin ke dagu, selesai ngomong dia baru pakai lagi tuh masker gitu ya, dan itu ditonton orang gitu, jadi menjadi contoh itu kan kurang pas ya. Jadi memakai masker, kemudian memang mau nggak mau kita harus bisa berusaha supaya bisa menjaga jarak, baik secara kesadaran individu maupun dari sisi rekayasa ruangan berarti. Itu kan rekayasa ruangan atau sistem memang harus dibangun supaya orang mau nggak mau memang akan berjarak 1 meter katakan gitu, atau 1,5 meter. Berarti penataan ruang kerja, penataan tempat meeting, penataan apapun juga harus disesuaikan. Ngitung yang pakai sistem yang masuk mall daya tampung 50%-nya 1.000, sekarang baru 796 orang masuk gitu ya. Nah itu kan sebagai salah satu juga cara untuk melakukan
penjarangan orang itu. Kemudian ya cuci tangan, berarti kan emang benar-benar harus mudah diakses itu. Nah, tadi benar kata Mbak Ning bahwa ya harus bisa ngingetin gitu. Harus berani menegur, dan harus berani menegur itu berarti kan kita harus tiba-tiba kita harus bisa komunikasi secara asertif supaya orang yang kita tegur nggak marah tapi mau melakukan apa yang kita minta gitu kan, pakai masker gitu. Nah, itu kan skill komunikasi yang nggak bisa sebulan 2 bulan ya. Itu kan belajar dari proses dari kecil, bahkan mungkin dari pendidikan di keluarga, cara berkomunikasi gitu. Nah, ya itu yang kita harus saling mengingatkan sambil berlatih diri kita. Oh, berarti menemukan cara ya supaya kalau saya negor orang, oh ternyata tuh orang nggak marah kalau saya tegur dengan cara begini. Nah, itu kan harus setiap orang nyoba tuh. Dan setiap orang harus nyoba untuk berani negur. Gitu. Betul. Ya paling enak sih negornya mungkin sama negor yang berjualan ya kalau mau latihan ya. Kalau kita sebagai pembeli mau beli barang, terus yang jual nggak pakai masker, kan yang jualan juga lagi butuh kita nih, kasarnya gitu ya, gitu ya. Jadi kita belikan mungkin raja ya. Jadi sekaligus kita bisa berlatih kali cara negor yang enak gitu. Selain sama teman sendiri lah gitu. Iya. Nah, kemudian jangan itulah. pas bos langsung ditegor ya, kita bawahan langsung latihan dulu sama temen sama ya gitu yang tukang jualan. Nah, kalau dia ternyata mau nggak marahin kita balik, oh berarti mungkin cara kita udah pas. Terus ya sekarang ini benar-benar kita harus vaksin, kita kejar ya Mbak Ning. Vaksin itu dan harus dibarengi bahwa orang udah vaksin belum tentu dia kebal. Jadi yang suka salah dianggap saat ini kemudian seperti udah jadi Superman setelah divaksin. Padahal kan nggak begitu gitu ya. Jadi divaksin harus lengkap. Mendorong orang untuk mau vaksin saat ini tuh juga harus kita cari jalan lah. Karena tetap aja walaupun kita lihat udah banyak orang divaksin, masih ada sebagian orang yang belum mau divaksin atau belum vaksin. Iya. Jadi di antara 3 pilar itu kan, di antara 3 pilar, satu domain 3M, 6M, bahkan 10M tadi. Lalu kemudian satu lagi domain regulator, terutama testing, tracing, sama treat ya. Lalu kemudian sebagai bridge-nya itu adalah vaksinasi. Kalau misalnya pencapaian kita ya alhamdulillah so far ini sudah memuaskan kita lah ya. Sekarang artinya kan di 3 pilar itu memang sudah optimal nih gitu ya. Yang aku mau tanya, vaksinasi kita udah berapa sih cakupannya di Jakarta? Oke. Jadi vaksin kita alhamdulillah sudah 10.378 orang divaksin di Jakarta. Vaksin dosis 1 ya, vaksin dosis 1. Itu kalau dilihat dari sisi angka target dari yang semula ditetapkan di 8.395 sih sudah 123,6%. Tetapi orang yang divaksin ini termasuk orang yang memang tinggal di Jakarta atau aktivitas di Jakarta atau juga tinggalnya juga nggak di Jakarta, aktivitasnya juga nggak di Jakarta, tetapi vaksinnya di Jakarta. Jadi itu campuran lah dari semua orang yang divaksin di Jakarta. Untuk yang saat ini berstatus sebagai penduduk di Jakarta, berarti memang tinggal dan status kependudukan NIK-nya KTP Jakarta itu 6.455.000 orang itu. Nah, ini makanya nih masih ada sekitar 80%-an dong berarti ya? Iya, masih ada sekitar 2,1 juta orang yang belum vaksin. Iya. Gitu. Nah, ini yang 2,5 juta orang yang belum vaksin. Ini yang kita lagi cari juga, apakah mereka memang sudah nggak tinggal di Jakarta, tapi status KTP-nya masih KTP Jakarta, atau memang belum mau vaksin, atau memang nunggu vaksin jenis tertentu,
apakah memang nggak tahu tempat vaksin di mana, walaupun kita rasa tempat vaksinnya udah di mana-mana sebenarnya gitu ya. Tapi siapa tahu masih ada. Atau ya pokoknya kita tetap harus kejar terus ini vaksin supaya memastikan semua orang yang ada di Jakarta tervaksin lah gitu ya, supaya kita bisa melindungi. Kalau enggak kan nggak putus kesian ya, nggak putus gitu. Karena untuk herd immunity itu agak susah loh. Yang kan semua umur bisa sakit COVID nih, mulai dari baru lahir sampai lanjut usia, sampai usia yang paling tua pun bisa sakit COVID semuanya. Tapi yang bisa divaksin cuman umur di atas 12 tahun. Nah, padahal untuk di Jakarta, nah ini Dokter Aisy kan dokter anak nih, pasti concern sama urusan anak. Umur anak umur 0 sampai 12 tahun di Jakarta itu kurang lebih ada di kisaran 1,5 juta. Gitu. Jadi kalau penduduk Jakarta 10.600.000 kurang lebih ya, 1,5 juta itu kan kurang lebih 15% sendiri. Padahal kita untuk bisa punya herd immunity, cakupan vaksinasinya harus tinggi. Betul. Harus di atas 80%, di atas. Kalau kita standar cakupan vaksinasi program yang buat bayi balita biasanya, kita tuh punya target cakupan 95% ya. Itu baru kita confidence untuk level imunisasi gitu. Nah, kalau kita ngambil patokan yang paling besar tadi 95% orang tervaksin gitu, untuk bisa mendapatkan herd immunity itu susah banget. Susah banget, betul. Karena umur 0 sampai 12-nya nggak bisa divaksin nih. Betul. Berarti yang umur di atas 12 tahun nih harus divaksin semua sebenarnya. Belum untuk termasuk bisa yang ngelindungin. imunokompromis, kan dia nggak bisa divaksin. Nah, padahal ada kelompok masyarakat yang statusnya imunokompromis, yang kalau divaksin nggak muncul antibodinya ya, Dokter Aisy ya. Jadi, jadi itu kan harus diperhitungkan. Nah, makanya yang kondisi tubuhnya relatif sehat walaupun punya komorbid, oke kan bisa vaksin tetap gitu ya. Nah, itu harus vaksin, jangan sampai nggak vaksin. Kita tugas mulianya nolong orang yang emang karena kondisinya nggak bisa vaksin nih, nggak bisa divaksin. Tuh dengerin tuh. Dengar podcastnya Dokter Aisy yang mau divaksin, ayo dong vaksin. Iya. Aduh, aku tuh kalau misalnya ngedengar list yang sekarang, aku terpukau apa coba? Angka-angka. Itu yang gue paling hindari itu ya, angka-angka list. Tapi kenapa kemudian ya, gue pengen tanya sekarang, sosok list ya, di luar dari COVID nih sekarang. Sosok list pada saat lu lulus jadi dokter umum, kenapa lu beralihnya ke epidemiologi? Nah, apa yang kemudian kok kenapa kan orang-orang biasanya spesialis, subspesialis udah melupakan matematika, melupakan angka-angka. Sekarang kenapa lu memilih itu, Lus? Memilih jalur itu gitu ya. Jadi lulus kan kita biasa dulu lulus terus ya mencari klinik tempat praktek gitu ya sih ya. Terus biasa kita sambil menunggu PTT juga jadi asisten penelitian. Kebetulan aku juga jadi asisten penelitian salah satu dosen di FKUI waktu itu sambil nunggu PTT karena ngejar PTT-nya untuk di Jakarta waktu itu di daerah khusus ibu kota. Terus kemudian di situ karena sebagai asisten penelitian kan mau nggak mau jadi mainnya memang dengan angka ya sudah. Kemudian ngelihat ukuran besaran masalah gitu ya, terus ya univariat, bivariat, nah variat itu gitu ya. Kemudian ternyata di situ menyenangkan, termasuk juga menyambungkan atau melihat hubungan satu sama lain dari variabel-variabel itu ya. Kemudian di situ muncul kesenangan untuk melihat itu. Tapi aku juga senang praktek gitu ya. Cuman nggak yang gila-gilaan praktek gitu kebetulan. Terus juga ya Aisy tahu lah ya kita senang bikin acara macam-macam dari zaman dulu ya. Gitu. Terus kemudian di PTT aku di puskesmas. Kebetulan puskesmasnya itu di Puskesmas Kecamatan Tebet itu buat aku tuh benar-benar kayak kawah candra di muka ya, karena alhamdulillah sekali waktu itu juga kepala puskesmasnya sangat memberi kesempatan. Jadi buat walaupun kita anak kecil
gitu ya, PTT, tapi dapat tanggung jawab untuk yang besar, mengelola program. Jadi bisa ngelihat masalah kesehatan masyarakat sesungguhnya juga. Karena programnya juga kebetulan jalan ya. Terus abis itu masuk terus karena masuk ke kantor setelah selesai PTT, setelah selesai honorer, kemudian kebetulan alhamdulillah bisa masuk ke PNS di DKI, kemudian di tempat tugas yang ditugaskan juga di dinas, masuknya ke surveillance. Jadi ya sudah semakin tergiring lah ya melihatnya. Nah, jadi ya kemudian ya karena kerjanya di lingkungan itu ya kemudian waktu dapat kesempatan sekolah S2 ngambilnya ya field epidemiologi gitu ya. Jadi ya udah sekaligus lebih dalam lah. Kalau urusan angka sih sebenarnya kita ngintip-ngintip dikit kok sih, bukan apa-apa benar enggak. Ngintip-ngintip ada bocoran-bocoran ini. Memang when opportunity meet patient tuh kayaknya ya. Iya, terdengar ya Dok ya dari Dokter Liz menerangkan tuh excited banget ya. Iya. Karena saya tahu nih waktu kuliah tuh Liz tuh orangnya kan supel ya, dia ketemu orang banyak tuh dia bisa komunikasi, terus kemudian saya nggak tahu kemudian habis itu dia jadi tertarik sama statistik kemudian ya, terus menggabungkan keduanya dan dia sekarang ada di tempat di mana itu semua ini dia bisa terpenuhi gitu loh. Asik sih gitu. Ya, tadi sih menemukan passion ya di tempat baru. Dan alhamdulillah yang senang juga karena sekarang banyak sekali waktu zaman kita kuliah dosen-dosen yang setiap hari sering ketemu, ternyata sampai sekarang pun masih sering ketemu ya di dalam lingkup pekerjaan. Jadi itu juga semakin buat passionnya kita ada terus ya gitu, terjaga terus. Kalau saya tuh angka-angka agak parah nih ya, apalagi kalau utang gue suka lupa. Itu sama dong itu. Sama ya. Oke. Pernah lupa. Ning, silakan Ning. Kayak tadi nih, ini baru banget nih Dok. Saya orang awam kan taunya ya dokter spesialis gitu ya. Ini baru tahu ada epidemiologi. Oke. Nah, ini kan pembelajaran yang luar biasa banget ya. Aku jadi ngebayanginnya Dokter Liz di sini kayak menemukan ruang permainannya. Serem amat ya ruang main ini di COVID ini. Nah, yang paling excited dalam jangka waktu 2 tahun ini nih menemukan apa dan belajar apa, Dok? Yang paling excited sebenarnya ya itu tadi ya kayak menjalani ilmu yang kemarin didapat sebagai teori, sekarang itu kok ya ternyata harus dihadapi dalam dunia nyata. Kemudian yang menjadi excited juga karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di Jakarta, alhamdulillah sangat memperhatikan analisa-analisa yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan analisa data, mengumpulkan informasi dan sebagainya. Pentingnya pemimpin yang memperhatikan ahli ilmu ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu loh. Istilahnya kalau bikin kebijakan, kalau bikin regulasi apa tuh nggak ujuk-ujuk, tapi harus ada jelas landasannya. Jadi kalau kita sebenarnya kalau aku ingat ya sih waktu kita tahun 97, 96 kita mungkin aku nggak tahu IC ya, baru mulai dengar istilah evidence based medicine ya. Tahun itu mungkin baru ada istilah itu gitu ya. Terus dan saat ini itu kita benar-benar juga bisa mengimplementasi yang kita anggap mungkin sebagai teori atau ini saja ya, apa namanya, bahasa dewa lah gitu ya, kebijakan berbasis data itu enggak loh, emang benar-benar bisa loh ternyata gitu. Tapi emang tim datanya itu tadi tuh tim kami di Dinkes, di Diskominfo, di tim-tim akademik yang mensupport itu emang 24 jam loh. Emang gitu, emang 24 jam loh gitu. Jadi timnya juga ciamik nih ya Dok ya. Pemirsa, kita sekarang nih jam 9:30 malam dan Dr. Liz itu masih tampil fit gitu pas saya. Bayangin. Nah,
Padahal kan lu kan kerja itu nyari-nyari sumber infeksi ya istilahnya. Gimana lu menjaga kondisi badan betul. Nih, kondisi fisik supaya tetap bugar gitu. Iya. Nah, gimana tuh? Pertama yang dilihat adalah atasannya kita. Nah, atasan kita itu kalau dilihat nggak pernah capek ya. Padahal kesibukannya lebih banyak lagi dari kita. Jadi kita malu kalau capek gitu. Iya juga. Iya. Gitu. Nah, terus ya dibuat dengan tadi ya, memang passion, jadi yang harus kita bawa dengan happy walaupun rumit gitu, tapi ya udah dinikmati gitu. Dan kemudian yang juga menjadi penyemangat sekali adalah kolaborasi. Gara-gara COVID kita banyak sekali kenal dengan stakeholder, luar biasa sekali loh. Urusan COVID itu membuat kita kenal dengan mulai dari semua yang sebelumnya nggak kebayang tuh, mau sektor, mau swasta, mau akademik, mau pemerintah, mau media, mau apapun, tiba-tiba jadi kenal semua. Dan kemudian semua semangatnya sama gitu. Dan itu tuh yang excited sekali deh rasanya. Dan semua tuh inline gitu ya. Itu tuh yang enak. Itu pelajaran mahal juga ya dari sebuah COVID ya. Bahwa bagaimana kita dengan kebersamaan, lalu kemudian dengan tujuan yang sama gitu ya, dan tidak memperhatikan, kalau menurut saya tuh standar dengan kalau kita kan dalam keadaan normal nih untuk membangun sebuah mungkin teknologi atau apa, kita melihat standar kan, yang sebetulnya kadang-kadang nggak apple to apple ya Lis ya. Misalnya kita dengan Amerika, misalnya kita beda banget gitu kan. Tapi kondisi COVID memaksa bahkan sebuah negara maju pun akan agak di luar standar gitu ya. Creativity lebih besar daripada yang pikiran-pikiran konseptual gitu. Itu pelajaran juga sebetulnya. Bagaimana kalau misalnya, kalau menurut saya ya, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan dengan negara maju, tapi memakai dengan standar kita sendiri gitu, standar yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri, baru kita naikkan gitu nggak? Kita bikin standar baru sebenarnya. Ya, standar baru yang sesuai dengan kayak gitu. Karena COVID ini kan kita nggak punya pengalaman persis menghadapi COVID sebelumnya ya. Walaupun ada pandemi-pandemi sebelumnya, tapi pandemi terbesar seperti ini kan pandemi flu Spanyol ya. Iya. Yang aku rasa sih mungkin 99,9% orang di dunia udah nggak ngerasain itu ya saat ini mungkin. Iya. Siapa yang coba gitu ya, usia orang tertua di bumi kan nggak. Terus jadi kan kita cuma bisa belajar dari literatur yang ada pengalaman menghadapi pandemi sebelumnya, atau kayak tadi deh udah pernah bikin rencana kontingensi pandemi influenza. Oh ternyata buku tebal itu sekarang pada saat awal-awal kemarin menjadi salah satu buku, ini kita mesti ngapain ya kalau kemarin dulu tuh sempat bikin dokumen ini gitu ya. Nah itu bisa. Nah kemudian tadi membuat standar baru. Tapi memang sih kalau kita mau ngelihat ini ya sih kita tetap melihat tuh bagaimana negara lain, pengalaman negara lain melakukan upaya pengendalian buat COVID supaya jadi bahan referensi kita pada saat kita mungkin melakukan itu gitu. Termasuk juga kalau ada tren mulai naik di negara lain, nah itu bisa jadi bahan untuk kita mengambil ancang-ancang ya, kan dengan ya sama seperti waktu awal-awal di Wuhan, nggak mungkin aja itu COVID nggak masuk ke Indonesia dari awal gitu kan, dengan trafficnya orang naik pesawat segitu banyak gitu kan, nggak mungkin aja gitu. Jadi makanya dari awal tuh kita udah deh ini orang mesti para tenaga kesehatan yang di rumah sakit, yang di klinik, di pusat harus tahu pada saat ketemu kasus batuk harus tanya riwayat perjalanan. Kalau ada dia mereka harus lapornya kemana. Terus ya awal-awal itu lengkapi APD. Itu udah dari awal Januari tuh udah warning tuh APD yang baju astronot itu udah lengkapin APD, karena tuh sebenarnya tiap tahun kita ke puskesmas itu bagian yang harus mereka lengkapin.
Walaupun cuma punya 50 set kayak pokoknya punya gitu. Karena kalau keburu ada pasiennya depan kita kan kita nggak mungkin lari ninggalin tuh pasien karena kita nggak punya APD gitu. Jadi kan harus prepare gitu. Aku kebetulan tahun 2015 sempat ikut pelatihan untuk pelayanan Ebola. Ebola Healthcare di Taiwan. Itu tempat pelatihannya gedung berapa ya, 3-4 lantai gitu. Jadi gedung diklatnya untuk CDC Taiwan. Lantai dasar atau lantai 2 itu dipakai buat tempat pelatihan. Tapi lantai 2 lantai di atasnya itu dalam 2 jam dia bisa ubah jadi tempat untuk pasien isolasi. Wow. Jadi semua kamar negatif yang itu dia pertahankan. Jadi tiap hari tekanan negatifnya dicek, apanya dicek kayak gitu. Segitu selalu prepare. Itu 2015 loh. Gitu ya. Ebola sih waktu itu. Nah, jadi menjaga tadi itu tantangannya surveillance adalah menjaga kompetensi harus dijaga padahal belum tentu pandeminya datang. Yes. Gitu. Yes. Nah, that's my point ya. Artinya kita melihat negara lain sebagai referensi. Bukan sebagai secara kaku, wah kita harus seperti mereka ya, nggak bisa. Karena agak kulturnya beda gitu ya. Terus kemudian sarana prasarana juga beda, kompetensi mungkin kita juga ada yang nggak seperti mereka gitu. Ya, referensi aja gitu. Seperti apa namanya? Cuman mesti kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita punya di sini. Waduh, seru banget nih. Seru banget nih. Varian Delta. Varian Delta, oke. Sekarang kan ada varian Mu lagi. Deltanya belum selesai, Mu-nya mau datang ya. Apalagi situ, Dok? Mau atau sudah? Sampai saat ini dari hasil genome sequencing yang keluar belum ada varian Mu-nya ya. Alhamdulillah. Ya. Varian Delta aja sudah bikin kita repot di Juli kemarin. Gitu tuh. Masya Allah, banyak dosanya nih kita nih, makanya kita mesti doa ya, Masya Allah. Aduh, betul. Ya. Aduh. Kita melakukan pemeriksaan genome sequencing. Jadi kan pusat mengatur supaya sampel-sampel dengan kriteria tertentu dikirim, yang positif PCR-nya ya, dikirim untuk dilakukan genome sequencing. Jadi kita berusaha supaya kita bisa mengirim sampel sebanyak-banyaknya yang memenuhi kriteria. Supaya bisa bagian dari detect ya, kecepatan untuk bisa mendeteksi supaya bisa mitigasi. Jadi jangan sampai kecolongan. Taunya udah banyak, kita baru tahu kemana aja kan gitu. Jadinya kalau bahasa syariat. Nah, pertanyaan saya adalah genome sequencing itu apa, Dok? Waduh. Maaf nih. Yang dengerin kalau bukan dokter nggak ngerti, Dok, kayaknya, atau ilmuwan. Itu makanya kalau setiap podcast Dokter Aisy berbagi, gue selalu minta pendamping, Liz. Supaya kadang-kadang kita ngomong kan kayak everybody understand us gitu ya, tapi ternyata emang ada yang nggak ngerti dan itu wajar aja gitu. Iya dong. Ya, silakan. Bahasanya mungkin istilahnya memang istilah yang bikin keriting ya. Genome sequencing ya apa aja. Jadi ntar sebenarnya sih kayaknya lebih pakar Dokter Aisy yang jelasin genome sequencing, Mbak Ning. Ntar dia yang betulin. Jadi intinya setiap virus, sifat virus itu kita berusaha mengenali sifat virus dari susunan gennya, genotype-nya. Jadi itu yang dilakukan dengan mengurai tadi sifat virusnya supaya tahu jenis yang ada turunan yang baru apa enggak dari virus-virusnya. Makanya kemudian ketemu yang alfa, beta, delta gitu. Nah itu karena dilakukan pemeriksaan tadi. Tapi emang nggak bisa semua dilakukan. Jadi tadi pada sesuai dengan kesepakatan dari pusat, sampel seperti apa yang perlu dikirim yang bisa diduga terjadi karena adanya perubahan varian virus tadi. Gitu. Ada orang udah pernah vaksin tetap terinfeksi
orang sudah pernah terinfeksi ulang, kemudian ada kasus yang cepat meluas pada daerah tertentu, kemudian ada penambahan kasus yang signifikan pada kelompok umur muda, kan selama ini tidak terlalu banyak walaupun ada kasus-kasus pada anak COVID kan ada gitu. Nah itu bagian-bagian dari yang sampel perlukan untuk jenis apa yang beredar. Gitu. Okay. Ya silahkan Dr. Aisy menjelaskan lebih teknis tentang whole genome sequencing. Udah komplit. Jangan ngasih kerjaan Liz. Dr. Liz pusing saya. PR balikin. Ning, kita nggak kerasa lihat tuh. 1 jam bayangin. Ini kita cuma bahas COVID doang. Udah. Lebih. Wah, kita cuma bahas sebagian kecil. Belum ini. Baru sebagian kecil, iya. Tapi baru itu seru banget kecil, dan ya. Seru banget dan kemudian juga banyak poin-poin penting sih sebetulnya. Dan yang kita bisa dapat, terus kemudian kita bisa melihat sebetulnya bahwa orang yang kadang-kadang nggak terekspos dengan media itu sebetulnya bekerja tadi sampai 24 jam loh, betul. gitu ya. Ya kan? Dan kita jangan bilang orang nggak kerja gitu loh sebelum kita nanya dulu gitu. Makanya cuma ada di sini nih stage of the real expert. Mantap. Aduh, seru banget. Liz, mungkin terakhir lo ngasih ini saran. Nah, kita tadi baik lagi. Ini di step ini kita oke, alhamdulillah kita mengalami penurunan dalam jumlah kasus. Tapi apa yang kita mesti antisipasi? Kan tadi kan to detect, to respond, and to apa tadi? Prevent. Nah, to prevent itu kan tiga hal tugasnya Liz tuh, itu berat tuh, mendetek, merespon, kemudian mencegah ya. Nah, bagaimana nih nasihat Liz untuk mungkin kita sebagai orang awam antisipasi gelombang roller coaster yang berikutnya. Monggo Liz. Jadi saat ini alhamdulillah kita sudah lebih baik kondisinya. Sedikit tadi angka cerita sedikit balik ke awal, angka persentase positif kita tuh udah rendah banget saat ini. Jadi kita harus terus pertahankan dengan cara buat masyarakat, buat individu-individu semua yang ada di Jakarta, termasuk kita ya, ya mau nggak mau kita tetap harus, saat ini kita harus disiplin tetap pakai masker setiap waktu, kemudian kita selalu berupaya supaya bisa menjaga jarak, membatasi interaksi dengan orang. Kemudian ya tentu tidak bermaksud juga kita menjadi jauh secara silaturahmi ya kan, tapi batasan fisiknya yang harus kita kurangi lah, diminimalkan. Kemudian ya kita harus menerapkan pola hidup bersih, ya cuci tangan, pakai sabun, itu mau nggak mau walaupun kesannya klise tapi harus dikerjain memang, karena terbukti itu salah satu upaya yang terbukti bisa menurunkan kasus sejauh pengalaman kita up and down dengan COVID ini, termasuk membatasi pergerakan. Jadi pada saat ada kesempatan untuk berlibur atau keluar kota, ya tolong tetap yang 3M itu tetap diingat selalu. Vaksin itu harus dilakukan dan saling mensupport, saling membantu untuk bisa memperbaiki persepsi keluarga, teman, atau kerabat kita yang mungkin sampai saat ini belum vaksin dengan berbagai alasan. Nah, kemudian untuk yang saya atau bagian dari pemerintahnya, ya kita berusaha sejauh ini mempertahankan, meningkatkan kapasitas 3T. Itu mau nggak mau harus dikerjain. Sambil berusaha sama-sama membangun perilaku baru di masyarakat. Nggak bisa sendiri, harus kolaborasi.
semangat kolaborasinya juga harus dijaga terus, karena jangan sampai cuma semangat di depan tapi di belakang udah kendor gitu ya. Jadi saat ini terus kita harus melihat COVID sebagai sesuatu yang masih ada di depan kita lah, depan mata kita. Jadi kita benar-benar harus menjaga semangat untuk fight against COVID itu terus. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dr. Liz, nah seperti biasa pendamping harus ngasih pendapat tentang narasumber kali ini. Ya, syukurin nih. Kenapa? Coba silakan nih, gimana pendapatnya tentang narasumber kali ini? Pendapatnya luar biasa, Dok. Tadi kirain 8:30, aduh ngantuk nih, melek lagi sekarang. Iya benar. Gara-gara ngedengerin, ngedengerin penjelasan Dr. Liz gitu ya. Amazed juga. Ternyata memang di belakang COVID yang kita orang awam luar biasa merasakannya juga. Dr. Liz dan teman-teman di pemerintahan juga ternyata udah punya tindakan-tindakan sebelumnya gitu ya, sampai tindakan preventif yang kelihatan nih hasilnya sekarang dan moga-moga bisa dipertahankan. Terima kasih banyak Dr. Liz, ilmu dan pengalamannya. Senang banget hari ini bisa dapat dari Dr. Liz langsung. Nah, yang benar-benar luar biasa ini analisis dari Ning Mahayu ini. Nggak salah kalau misalnya dia pagi-pagi atau kalau nggak malam-malam nih jadi pendamping. Aduh, tetap tajam analisisnya. Oke. Terima kasih ya Liz ya. Semoga selalu sehat dan kemudian tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menjaga kesehatan dan kemudian berperang melawan COVID ini. Juga Ning, terima kasih banyak sudah menemani. Sama-sama, Dok. Sama-sama, Dok. Sorry ya, di tengah malam. Malam melek, Dok. Senang deh. Oke, sobat, kita sampai di ujung dari podcast Dr. IC berbagi Stage for the Real Experts ya. Seru banget pembincangan kita pada malam hari ini. Tapi kita akan ulas lagi topik-topik lain yang menarik dengan narasumber-narasumber yang kompeten hanya di podcast Dr. IC berbagi dengan tagline yang tetap sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.